Siap. Saya sesudah jenderal, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak eh, Ketua, rekan-rekan Komisi 1 yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Kepala Bakamla, Bapak Wakil Kepala BSSN. Pertama mungkin nadanya sama, Pak Ketua, dengan teman-teman lain. Kalau kita bilang prihatin juga kita punya daya dorong juga sebenarnya. Sampai saya tadi mikir, saya ngobrol sama Pak Sukamta, Pak, ini dari semua angle udah kita coba pendalaman-pendalaman terkait dengan anggaran ini. Di badan anggaran pun kami udah, menurut saya lumayan Pak berteriak, Pak saya, Pak Kamta, Pak Bobi, semua yang perwakilan dari Komisi 1 menjalankan amanat dari Komisi 1 untuk memperjuangkan anggaran dari mitra-mitra kami. Tidak lain Bakamla dan BSSN. Tapi hari ini laporannya tadi, BSSN untuk kebutuhan anggaran generik 13% yang terpenuhi. Dari kebutuhan teknis, ini kan kerjanya teknis. Pendapat awam loh ini Pak. Kerja BSSN kan teknis. Tapi kebutuhan teknis yang dipenuhi oleh negara hanya 16%. Jadi kita mau marah-marah juga bingung juga Pak. Lebih parah lagi Bakamla. 3,57% dari total kebutuhan anggaran, Pak. Kalau dulu saya setelah dilantik 2019, ini kita harus dorong Bakamla, ini kita harus dorong anggarannya. Banyak yang teman-teman di Banggar, Pak, yang bilang, oh ngaco kamu, karena laporan keuangannya masih bermasalah dan lain sebagainya. Sekarang dibangun 2 tahun berturut-turut di bawah kepemimpinan Pak Aan yang seragamnya boleh juga. Saya kira tadi kita ngundang gubernur dari mana itu Pak, karena jengkolnya luar biasa. Di bawah kepemimpinan Pak An ditransformasi, setidaknya dari segi administratifnya udah cespleng bahasa awamnya. Nah tentu yang kami harapkan ada penambahan anggaran. Kami sudah sampaikan terkait kebutuhan operasional yang tercover hanya 6 bulan dan lain sebagainya. Tapi so-so aja tuh Pak. Jadi kami memang dari sisi saya pribadi setidaknya agak bingung juga. Harusnya kalau political will-nya sudah kuat, setiap fraksi di komisi terkaitnya sudah kuat, tidak ada satu fraksi pun yang tidak mendukung penambahan anggaran. Baik Bakamla maupun BSSN harusnya bisa terrealisasi. Setidak-tidaknya ada peningkatan. Nah, berarti konklusinya apa? Kesimpulannya, Presiden tidak memandang penting peranan dari Badan Keamanan Laut ataupun BSSN. Cuma itu Pak yang kita bisa tarik. Kalau BSSN saya mandangnya simpel. Berarti kalau dari konsep atau segi keamanannya secara siber negara kita tidak memandang penting peranan dari Badan Siber dan Sandi Negara, berarti konsep industri 4.0 itu nol besar. Begitupun Bakamla. Di awal-awal pelantikan kita dengar Pak Ketua waktu itu, poros maritim dunia. Indonesia sebagai poros maritim dunia, makin ke sini nggak kedengeran. Jadi saya sampaikan apa? Sorry, Pak. Mungkin kita juga dari DPR minta maaf juga. Gimana ya? Tapi kita juga berharap ada intensifikasi dari komunikasi baik secara formal ataupun informal yang dilakukan oleh BSSN atau Bakamla kepada Kementerian Keuangan ataupun Bapak Presiden secara langsung. Nah, pertanyaan spesifiknya Pak Ketua, mungkin pertama dari untuk BSSN, ini lumayan bahaya Pak di negara kita sekarang. Peretasan, hacking, kebocoran data itu udah dianggap sebagai masalah biasa Pak. Nggak cukup dari pandangan publik, dari menterinya pun menyampaikan, Menteri Kominfo, oh biasa itu. Kebocoran data pasti akan terjadi. Hacking biasa, sebagus apapun kita menciptakan satu sistem,
pasti hacker bakal lebih pinter. Kalau jadi obrolan warung kopi kan nggak apa-apa, tapi kalau keluarnya dari mulut pejabat yang berperan secara langsung di bidang tersebut, kita juga agak heran juga, Pak. Nah, kita tadi saya mendukung statement dari Pak Kamta bahwa harus ada roadmap yang jelas juga dari BSSN, Pak. Mungkin bisa disampaikan, sudah ada, sudah dibangun blueprint yang jelas atau roadmap yang jelas, atau belum? Tadi Pak Kamta menggunakan istilah minimum essential force. Nah, minimum essential force dari kekuatan siber kita, cyber force kita seperti apa? Biar ke depan kita punya pegangan bahwa ini loh yang sebenarnya setidak-tidaknya kalau sampai dipenuhi keamanan siber kita ada improvement di situ. Kalau tidak dipenuhi berarti susah untuk bisa kita optimis memandang keamanan siber kita. Itu pertama terkait dengan roadmap, Pak. Kedua, tadi mungkin penajaman sedikit dari poinnya Pak Kamta terkait dengan kebocoran data NIK. Terakhir ada Kepala Bakamla juga, saya waktu itu menanyakan kepada Pak Kepala BSSN bahwa akan ada integrasi atau penyatuan data NIK dengan NPWP, Pak. Nah, ini saya minta koordinasinya sejauh apa selama ini yang telah dilakukan oleh BSSN kepada pertama Kemendagri, kedua dengan Kementerian Keuangan. Karena itu Pak Kamta tadi menanyakan terkait dengan kebocoran nih. Kalau sudah digabung Pak, NIK dengan NPWP, mungkin untuk kepentingan masyarakat yes, tapi di sisi lain kalau dari segi keamanan yang nggak bisa dijaga, ini percuma Pak. Bisa malapetaka nanti yang terjadi secara pandangan tentang siber. Kemudian tadi Pak Yan menyampaikan ini kan terjadi, memang BSSN ini ditinggal tidur. Kan Bapak melakukan postmortem biasanya. Setelah kejahatan itu terjadi, kebocoran data peretasan itu terjadi, Bapak bedah siapa yang melakukan, di mana letak si hackernya itu, keamanan sistemnya seperti apa. Tapi setelah laporan itu dibuat, rekomendasi dibuat, diberikan kepada kementerian terkait, nggak didengerin. Dan kalau nggak didengarkan, sanksinya apa? Tidak ada. Jadi serba salah juga Pak. Tapi nevertheless saya ingin menanyakan sejauh apa koordinasi yang telah dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mencegah adanya hacking atau peretasan data menyangkut dengan ke depan adanya integrasi atau penyatuan data NIK dan NPWP. Kemudian Pak, ini sebelum ke Mbak Kamla nanti saya mungkin agak singkat. Kemarin rame soal pemblokiran PSE, Pak. Ya kan, itu apa? Pada nggak mau daftar katanya. Banyak yang pro, banyak yang against. Yang pro bilang bahwa iya memang untuk kedaulatan kita harus memastikan bahwa kalau mereka mau nyari uang di Indonesia, datanya data orang Indonesia harus daftar. Tapi di sisi lain banyak juga yang kontra. Bahwa mereka sudah bergantung dengan apa namanya platform-platform tersebut. Sehingga kalau sampai diblokir karena tidak mau mendaftar, masyarakat juga yang terganggu kepentingannya. Pertanyaan saya, kan ini udah pada daftar. Bapak sudah melakukan analisa belum terkait dengan apa dari segi keamanan sistem atau sistem pendataan atau sistem data, sistem cyber dari platform-platform atau PSE yang sudah mendaftarkan ke Kominfo ini? Karena mereka sudah mendaftar, berarti BSSN punya kewajiban untuk menganalisa, untuk memberikan penilaian kira-kira PSE ini sudah aman atau belum. Nah terakhir untuk Pak Aan, Pak Kabakamla yang terhormat, tadi saya mendengar sudah dilaksanakan operasi bersama dimulai tahun ini, contohnya di Batam, salah satu mitra kerjanya adalah KKP. Nah, saya dengar Pak statement dari Menteri KKP bahwa mulai dari tahun 2022 ini akan diberlakukan yang disebut dengan sistem kontrak. Akan dibuka ruang untuk kapal asing, penanaman modal asing di laut kita untuk menangkap ikan, gitu kira.
Tujuannya apa? Untuk menambah penilaian atau menambah pendapatan negara. Tapi banyak nelayan-nelayan kita yang bilang ini laut kita dilelang. Kekayaan laut kita dilelang kepada pihak asing. Bahwa ke depan bukan hanya urusan illegal fishing yang bisa meningkat, tapi juga isu-isu lain, apakah itu human trafficking, apalah permasalahan terkait dengan ABK, dan lain sebagainya. Kalau saya pandang Pak poinnya, banyak policy atau banyak kebijakan-kebijakan dari negara yang mungkin secara ekonomi dipertajam, tapi dari segi keamanannya belum dibuat konsep yang baik. Nah, saya ingin menanyakan kepada Pak Kabakamla, sudahkah ada koordinasi yang ketat dengan Kementerian KKP untuk menyambut implementasi dari kebijakan sistem kontrak ini, Pak? Pembukaan ruang yang luas untuk penanaman modal asing di wilayah laut kita, dan apakah sudah ada konsep atau skema yang baik untuk penjagaan keamanan, karena harus jelas Pak di wilayah laut kita. Tapi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Pak Aan beserta jajaran yang bekerja keras. Saya rapat dengan BIN di daerah, Bakamla muncul terus, kinerjanya baik, menangkap narkoba, menangkap ini. Kita rapat dengan TNI AL, walaupun mungkin katanya ada ego sektoral, tapi Bakamla mencuat terus, Pak. Namanya jadi kinerja yang baik, begitu juga dengan BSSN. Saya sampaikan terima kasih. Mungkin cukup Pak Ketua dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya